Allahu Akbar. Mereka harusnya ikut melaksanakan juga ya kegiatan-kegiatan ini, karena jamaah kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, yang mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya di Idul Adha nanti. Alhamdulillah bisa ikut daurah sembelih kurban ini, ana jadi lebih tahu. Syukron, jazakumullah khairan teman-teman dari Juleha, juru sembelih halal yang ya, ya putar dikit untuk buat sini ancang-ancang manuver. Kalau di tim Pak. Kebetulan besok saya suruh baca doa. Ayo. Itu lagi nih. Ini dalam ya. Apa kalau bahasanya nyuruh? Keluhnya. Nah, ini nanti bisa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari mulai bernapas, nikmat iman, sehat, hingga kita bisa berkumpul di kegiatan yang insya Allah ridhoi dan Allah berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Silaturahim dalam cara belajar tata cara menyembelih hewan kurban secara syar'i nanti akan dipimpin oleh tim DPD Juleha Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya alhamdulillah diberi amanah untuk menyampaikan profil organisasi. Di sini apa itu Juleha? Kenapa sih di komunitas juru sembelih halal Indonesia atau yang disingkat menjadi Juleha Indonesia didirikan di Gresik, Pak. Bakar bin Muhammad Asegaf oleh Muhammad Ali Subarkah dari Jakarta dan Ustadz Ismail Huda dari Malang, Jawa Timur, tanggal 10 September 2016 atau bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 Hijriah. Dan komunitas Juleha saat ini telah ditetapkan sebagai organisasi kemasyarakatan dengan SK Menhumkam nomor AHU 00000118 AH 0107 tahun 2019. Nanti materi untuk manajemen kurbannya disampaikan oleh Pak Ketua Pak Haji Nur Rahman. Oke, mungkin sekian dari saya, Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih sampai detik ini memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang perlu sangat kita syukuri adalah nikmat aman. Juleha hadir membawa sebuah visi di mana kita tujuannya adalah mengedukasi, ya. Itu visi yang pertama kita adalah mengedukasi para juru sembelih, mungkin yang ada di masjid-masjid, mungkin yang ada di rumah-rumah usaha, ya, baik mungkin yang perorangan ataupun mungkin lebih skala besar lagi, ya. Itu kami sebagai Juleha, visi yang pertama adalah itu. Kemudian kami diamanahi dari dinas sendiri menjadi panjangan tangan daripada dinas pertanian Kabupaten Karawang. Karena memang untuk intensitas daripada dinas memang agak kurang, beliau mengakui sendiri karena keterbatasan daripada manpower, ya. Dengan adanya Juleha, alhamdulillah dari pihak dinas merasa terbantu. Kalau dilihat dari video yang pertama itu dia mengenai kuncian leher, Pak, sama tarikan gelambir, ya. Kalau dilihat bapak-bapaknya itu menggunakan golok yang panjang, ya. Sebenarnya kalau untuk ukuran golok ataupun pisau secara standar SKKNI dari negara sendiri itu menstandarkan ketika untuk kerbau ataupun sapi itu adalah ukurannya 1,5 kali diameter daripada leher itu sendiri. Ya, kalau kita sedikit mau berhitung, mungkin kalau diameter leher sapi mungkin kalau dilingkar itu mungkin kisaran mungkin sekitar 30 cm, ya Pak, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya diameternya mungkin 20, ya, mungkin 1,5-nya, jadi kurang lebih sekitar mungkin 25-30 cm itu sudah cukup untuk sapi, ya. Adalah tujuannya, ya, tujuan udhiyah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kami di Juleha itu banyak mengambil dari Shahih Fiqih Sunnah, ya. Kemudian juga di bawahnya sebenarnya ada ulasan lebih lengkapnya, ya. Cuman kita mungkin karena kita bahasnya secara lebih ringan saja, jadi kita bahas yang intinya saja. Umur pada hewan, yang pertama adalah onta dan sapi. Dari Jabir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah, ya. Jadi ketentuannya pertama adalah musinnah. Nah, musinnah ini tandanya seperti apa, Pak? Ya, dari giginya, Pak. Ya, sinun dari gigi. Ya, kalau kita lihat di situ ada domba, ya, yang tampak giginya itu kalau kita lihat ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini yang kecil itu masih gigi susu, Pak. Yang besar ini yang sudah ganti gigi. Nah, ini yang disebut poel, puklak atau apa, Pak? Kalau di Sunda. Nah, Kang Cim apa namanya? Cuplak, ya, gitu. Jadi tanda yang paling gampang hewan kurban yang musinnah itu, Pak. Tapi Bapak jangan cari gigi atasnya, Pak. Nggak ada gigi atasnya, jadi yang dicari adalah gigi bawah, ya. Mungkin nanti bisa Kang Cim langsung lihat di kandang, ya, bagaimana hewan yang musinnah itu. Nah, kemudian Udah ganti. cacat pada hewan. Nah, ini yang ketika kita memilih hewan kurban, bapak-bapak usahakan paham nih. Jangan sampai ada aibnya atau cacatnya yang tidak boleh sampai bahwa hewan itu untuk dijadikan hewan kurban, ya. Yang pertama ada buta yang sebelah, ya, apalagi buta dua-duanya, Pak. Nah, tanda-tandanya biasanya dilihat di matanya, Pak. Ya, untuk
korneanya biasanya udah warnanya pun ada yang coklat, ada yang ini. Tapi ada di kandang yang kadang-kadang punten hewan dombanya itu kadang ada yang belekan. Nah, itu bukan yang termasuk cacat ya. Nanti ada beda ya. Kadang-kadang pun hewan ketika dibawa dari tempat yang jauh untuk apa namanya dia penyesuaian cuaca, biasanya ada kayak dia agak belekan. Itu hanya sakit biasa ya, bukan yang menjadikan sebuah cacat yang tidak boleh untuk kurban. Jadi ada beda ya, nanti bisa tampak ya. Apalagi ini yang sakit yang tampak sekali. Biasanya kalau sakitnya benar-benar sakit dia akan tiduran, lemes ya. Tapi kalau untuk hewan juga kadang ada terjadi kembung Pak ya. Biasanya penangannya agak-agak mudah, agak-agak gampang, agak-agak sulit juga. Kadang ada yang bisa selamat, kadang yang lewat ya. Kang Cim mungkin sudah ngalamin laporan dombanya mati gitu. Penyakit ya Pak ya, kaki ya, PMK itu memang banyak yang kukunya itu pada ada semacam kayak koreng lah begitu Pak ya, kalau bahasa saya koreng lah ya. Itu kadang ada yang mau ngelupas. Nah itu Bapak juga cek juga ya, biar lebih aman. Jangan sampai Bapak pilih hewan kurban sekarang, Idul Adhanya masih setengah bulan, kondisinya ternyata dia ada sakit di kakinya. Biasanya efeknya sapinya nggak mau makan, nanti kurus, nah nanti sakit. Nah ini Bapak lebih bagusnya pilih yang benar-benar sehat Pak ya, untuk menghindari resiko. Dan DKM biasanya menerima hewan yang untuk kurban itu dicek juga Pak, jangan sampai ada kondisi seperti itu. Dan apabila ada kondisi yang sakit, panggil dokter hewan Pak untuk dikasih obat ya. Kemudian yang sangat tua, yang sangat kurus, nah dilihat itu di gambarnya, itu tulang iganya Pak, itu udah kayak sisir Pak kelihatan ya. Nah kategori kalau secara dari dokter hewan itu kategori sapi itu kurus ketika tulang rusuknya itu lebih dari 3 yang terlihat, itu udah kategori kurus Pak. Jadi kalau Bapak nanti milih hewan kurban sapi itu lihat Pak, gemuk kan kelihatan ya Pak ya, dari tulangnya itu nggak kelihatan menonjol, dia penuh dengan daging. Nah kalau kira-kira uangnya cukup Pak, beli yang bagus Pak, jangan yang kurus seperti itu, supaya manfaat daripada dagingnya pun banyak untuk kita bagi kepada masyarakat. Baik Pak, kemudian adalah rukun dan syarat sembelihan syar'i. Nah di sini ada rukunnya, ada 4 Pak. Yang pertama penyembelihnya, yang kedua adalah hewannya, kemudian alatnya, kemudian tata caranya. Dan kita akan bahas satu persatu syarat daripada penyembelih hewan. Yang pertama berakal Pak, dia tidak gila, dia tidak dalam kondisi mabuk Pak. Kemudian balik ya, sudah balik. Kemudian minimal mumayyiz ya. Mumayyiz adalah anak yang dia tahu Pak baik buruknya, dia sudah bisa membedakan. Mungkin indikatornya bisa dengan dia sudah bisa membedakan kanan kiri Pak, bisa membedakan mana makanan, mana kotoran Pak. Nah itu mungkin sudah bisa kita edukasi Pak. Cuman syarat di bawahnya pun masih harus terpenuhi, di mana syarat berikutnya adalah istitoah, punya kemampuan ya. Jadi syaratnya pun saling berkaitan. Untuk mengecek status kematian daripada hewan kurban, salah satunya adalah mengecek di sentuhan di kornea matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalkan helinya di sini, silang Pak. Ya, nggak boleh sejajar. Misalkan sini, saya di sini, belakangnya sana, belakangnya. Ini silang. Nah, ini ya. Video yang itu diputar nggak? Yang naik pagar. Ya. Kalau saat pegang Mbak, jangan cuma tali rongsongnya aja. Pegang dua-duanya. Ya, pegang dua-duanya. Ya, saat ada di sini reaksi sapi nih kan ada reaksi nih ya. Udah mulai rada stres misalkan nih, ya. Kita bisa maju ke depannya, terus angkat dikit Pak. Dangkan dikit. Ya. Dikit, ya. Untuk mengantisipasi tadi gerak sapi yang terlalu agresif.
Ya, kalau terlalu cukup anteng, bisa cuman kita tuntun, udah manut, ya. Nah, biasanya kalau awal-awal ada agresif dikit, kita bisa tepukan ujung tali ini, ya. Ujung talinya kita tepukan ke ini, supaya Bapak mengganggu konsentrasi sapi. Ya, dia yang ingin ngamuk dia kaget, itu, ya, mengalihkan konsentrasi sapi dari ngamuknya tadi. Dulu. Kasih shock terapi dulu dia. Ya, kasih shock terapi dulu, ya. Nah, kalau misalkan masih sampai stres gitu kan, kita sudah langsung seperti ini. Ya, kejadian saya mengatasi sapi Pak, itu udah kayak Mustang Pak. Ya, mau naik pagar gitu kan. Nah, kita langsung seperti ini Pak. Nah, yang kejadian di mana Kang? Keren Permata. Bukan, Sadamalun, Masjid Al Munawwaroh. Itu besi patok satu Pak, ternyata kancingnya cuma satu, lepas, dan dia besinya udah keangkat Pak. Bayangin kalau sapinya udah lempar, udah tinggi. Kita karena paham kelemahan sapi itu di tali keluk, kita langsung begini Pak. Dan sapi itu mengangkat kakinya, dia cuman begini Pak. Ya, tapi harapannya kita nggak sampai gitu ya. Ini hanya sebatas trik kalau sampai terjadi seperti itu. Yuk. Pura-pura tuntun ya. Nah ini ntar lo jaraknya itu yang bilai itu jangan dekat-dekat dengan sini Pak. Ya, adalah semeter 2 meter lah. Ya. Semeter 2 meter. Dia cuma ngimbangin yang depan. Ngimbanginnya depan. Ya, kalau terlalu cepat bisa ditarik dikit ya dengan ini gitu. Nah, yuk tuntun. Ya. Ya Pak ya. Sudah sampai Pak di tempat eksekusi. Nah, nah, yang terlihat ya. Jadi yang warna kuning ya, Bapak-bapak bisa lihat itu warna kuning, itu danger Pak ya. Ya, area-area berbahaya. Ya, contohnya misalnya ini kita ini ya di sini. Jadi sapi itu pandangannya dia ke depan. Maka ketika kita datang ke sapi, ya dari arah yang terlihatnya dia, jangan sampai kita datang dari sini, bikin kaget. Ya, kita datang dari sini bikin kaget. Nah, sapi itu akan refleks. Ya, sapi itu tidak menendang ke belakang begini, Pak, tapi dia akan ke samping. Nah, terus kemudian ya, karena kita akan handling tadi kan udah sebagian Pak ya udah dituntun ke sini, ya, ini ke belakang. Nah, orang yang bertugas mengikat kaki, nah ini Pak Arif nih ceritanya yang di depan, ya. Tutupin nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Tali. Nah, tali. Kaki kiri. Yang diikat adalah kaki kiri depan Pak ya. Setelah ini diikat, kita ibaratkan ini orangnya sekalian patoknya Pak. Biarin bermain peran. Ini udah diikat Pak, ini patok Pak ya. Patok yang buat sapi ini udah diikat. Nah, maka yang tugas ngikat kaki berarti 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang nanti akan narik ke belakang 1 orang eksekutor. Udah lulus Julia siapa sini? Satu lagi ya. Sama Pak poinnya. Ketika kita mau bikin simpul, ini juga dibikin bandul dulu sini ya supaya nanti nggak lepas. Kemudian cara yang cepat ya supaya nanti gampang untuk mengikatnya, kita bikin simpul Pak. Ya, bikin simpul. Misalnya ini tali hidup Pak ya, tali mati nih, nggak bisa dikencengin, dikendorin. Ini misalnya begini, langsung begini bisa ya ke kaki. Ini juga bisa ke sini. Ya, ini kalau model talinya yang tidak bisa dibikin kecil, disusut gitu ya. Tapi kalau Bapak misalnya bikin yang model tali hidup, simpul hidup ya. Nah, jadi kalau ini tadi simpul mati, caranya ini yang pendek yang kita masukkan ke sini. Nah, ini udah nggak bisa ini gerak. Tapi kalau Bapak ini yang dimainkan, ini yang masuk ke sini. Nah, ini yang ke sini. Ini bisa kita begini kan.
Ya, jadi ada dua tipe, silakan mana yang paling cepat lah, yang gampang aja lah. Kalau ini udah masuk begini, ini masuk begini, ya ini akan mudah kita kencengin seperti ini. Dah, Pak Arif bisa di sini depan. Nah, kalau udah diikat seperti ini ibaratkan patok ya Pak ya. Orang Pak Arif ini patok nih, kita ikat di patok Pak. Ya, yang dekat Pak. Kepala diikat dulu tapi Ya, ini poinnya tadi kepala udah diikat. sudah diikat ke tiang ya. Biarin Pak Arif jadi tiang ceritanya. Ini kita ikat yang kenceng Pak ya. Jaraknya ini antara patok dengan kaki sapi kurang lebih sejengkal aja. Ya, deketin. Maju nih. Nah. Ya. Kenceng Pak ya. Udah. Berarti tinggal bagian yang kaki belakang. Yang kaki belakang, kiri belakang, kan yang kiri depan juga. Jadi kiri semua karena dia harus roboh ke kiri. Menghilangkan keseimbangan. Ya, menghilangkan keseimbangannya dia nanti robohnya ke sini. Jadi harus dilakukan pengikatan di kaki belakang yang kiri. Ya silakan yang tugas yang lain ya. Ada yang takut kesepak Pak? Ya, saat handling kaki, petugas kaki itu larangan keras jongkok. Ya. Seperti ini. Ini bahasanya emang ngempan nih. Masrahin kepala ya, dari muka ke sapi. Jadi tipsnya adalah sebenarnya kaki depan sama kaki belakang sama Pak. Ya, kita nggak usah takut. Oh, hewan itu main perasaan kita Pak. Kalau kita perasaannya takut, hewan itu tahu kalau kita takut. Ya, kita harus punya mental juga ya ke hewan ya. Jadi seperti ini Pak, cukup kita pepetin badan kita, tapi tetap pakai sepatu boot ya Pak ya, APD. Handling itu harus tetap pakai sepatu boot empat-empatnya ya. Tetap pepetin cuma gini aja Pak. Nah. Ya, sama kaki belakang juga sama ya. Tetap pepetin. Nah. Ya. Dah. Ini sudah diikat ke sana ya. Di sini. Di sini bagus. Depan. Depan. Ini ceritanya diikat ya Pak ya, ke sini ya Pak ya. Sini aja nih. Belakang itu. Ini. Nah, ini aja udah. Oh, maju lagi sapinya. Udah cukup. Nah, tinggal mau tali badan ya. Ini sistemnya beda Pak ya, bukan yang model yang barley ataupun squishy ya. Jadi ini model tali sabuk ya. Kalau sudah diikat seperti itu, ini seperti ini, sapi itu nggak bakalan lepas insya Allah ya. Tinggal teknik ikat di bagian ini. Kepala jangan pergi Pak ya. Yang pegang kepala ini tetap walaupun ini udah diikat di tiang, tetap harus ada yang pegang kepala di tali brongsongnya Supaya tadi mengalihkan dan tali keluhnya. fokusnya si sapi. Ya. Terus kita 2 orang. apa? Dua Ya, orang. lempar ya. Nah. Ingat poinnya. Masukin sini. Itu masukin sini. Ya, ini dilempar dulu aja. Nah, sini. Boleh. Ini dilempar dulu, boleh. Ya. Sini. Kita ingat Pak, ini cuma dimasukin, dikolongin aja. Ya. Terus nah, kita cuma geser sini. Ini posisinya usahakan di sini Pak. Nah, di bawah. Jadi ketika kita tarik nanti ke sana, ini kenceng. Nah, jadi satu orang juga kuat ya. Ya tetap kalau ada tim ya lebih baik ya, yang narik 2 orang juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini kalau sudah ingat Pak, jangan ditariknya ini di sini Pak. Ya. Tapi ini tetap di sini nih Pak. Boleh berdiri nggak apa-apa Pak, biar lebih jelas. Ya. Nah, yang di sana juga kalau Di sini perhatikan Pak. Ini nariknya lurus dengan tali, perhatikan ya. Perhatikan, seperti ini Pak. Jangan miring Pak. lepas dia. Meleset, perhatikan tuh. Nah, ya. Tapi ini lurus ya dengan tadi ini sejajar. Jadi ditarik nanti itu mengencang, menyempitkan diafragma perut. Ya, jadi dia akan kehabisan, dia akan lemes karena di sini tadi ada kawang, Pak. Sama kayak kita kalau ini ditekan, Pak, kita akan lemes. Oke. Kita cengkeram begini dia akan lemes. Ya. Biar nggak kena. Ya. Oke, Terus kita- satu lagi poinnya, maaf Pak, nih ada buah jakarnya dia. Jangan sampai buah jakarnya dia kegencet. Ya. Ya. Poin juga kalau dia buah jakarnya kegencet, ya dia pasti akan berontak. Ya.
Ya, kalau ini kita tarik seperti ini. Terus satu lagi Pak. Ini Pala kalau ini. tadi tali ini kita ikat terlalu pendek dengan tiang, dia akan Gantung. Boleh dilepaskan karena udah ada pengaman 1, 2. Ya, yang kaki. Boleh kepalanya talinya udah dilepas nih, udah dilepas ya Pak ya. Terus orang yang tadi membantu posisinya si sapi roboh dengan cara tali keluarnya angkat sedikit sambil diputar, dia akan nurut Pak. Gabruk aja. Dia nggak perlu susah-susah. Roboh Pak. Nah, setelah roboh, biarin Pak Rip, di situ aja. Pak, satu orang tetap pegang kuncian kepala, satu orang tetap tali. Ada 2 orang lagi kan Pak ya? Akan satu orang ngelepasin tali yang di tiang ini. Terus satu lagi bagian ngikat kaki depan. Kang Cim boleh tampil? Satu yang penting Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, boleh. Kameramen biar masuk Ya. juga TV. Jadi 1, 2, 3, 4 pas ya. Silakan Kang dari sini Kang. Nah. Oke. Poin pentingnya jangan sampai kita itu. Nah, poin pentingnya Bapak kalau mau nali seperti ini jangan sampai jongkok, jangan sampai muka ini gini. Karena dia masih posisi dia enak buat nendang ya. Lancar. Usahakan Bapak posisi gini ataupun misalnya ini kita tekan begini. Ya. Tekan begini karena dia ngunci di sana. Tali kawang itu ketarik, dia akan nggak gerak. Baru kita putar seperti ini. Ya, ini masuk ke sini. Tapi usahakan ada yang tali masuk ke tengah antara kaki kiri dan kanan supaya dia tidak lepas ikatannya. Ya, silang jadi masuk ke dalam. Ikat Ya. Luk. Nah, ini kalau posisinya seperti ini juga agak bahaya ya. Seperti itu. Oke, ada yang dimasukin ke dalam Kang. Nah, ini udah diikat seperti ini. Nah, ini udah diikat ya. Kemudian setelah depan belakang diikat, kita satukan. Ya. Nah, nggak apa-apa. Itu yang buatnya. Ya, nggak usah banyak libat-libat, tapi yang penting kuncian ya. Ya, ini disatuin Pak. Disatuin. Nah, ke belakang. Usahakan kaki depan itu dia ke belakang supaya gelambir juga ketarik ke belakang. Ya, ini boleh diikat. Oke. Sudah. Nah, ini tetap pegangnya Pak ya. Nah, ini jangan pergi Pak. Tetap jangan pergi ya. Oke. Enggak. Ya. Ya patok tapi tetap ya, walaupun patok tetap dipegang. Jadi gini, kalau ada celah kendor di tali kelu, sapi akan begini. Ya, jadi dia harus ada semacam penekanan di sini loh. Ya, di tali kelu. Ya, tetap ini nggak boleh kemana-mana bawahnya. Pokoknya yang ini cukup sudah diikat. Berarti eksekutor datang. Nah, Ya. Satu orang yang tadi ngikat kaki, kayaknya ribet nih. Nah, ngikat kaki. Nah, saya datang posisi sebagai eksekutor. Satu orang menarik gelambir ya. Bagian ini jenggernya. Tarik. Bagian yang satu ini megang tali kelu dengan posisi eksekutor akan memastikan. Ya, kalau kita sunnahnya adalah ini menginjak kan nggak enak. Kita tempelkan saja di bagian belakangnya supaya kuda-kuda ini kuat. Kemudian kita cek dulu, jangan langsung buka golok ya, bahaya. Kita cek dulu nih di bawah ini manuver golok kita kira-kira aman nggak? Ya, ini kalau bisa, ya ini kurang, ini ada tanduk, dorong aja tanduknya supaya si posisi sapi yang tadi miring gini. Nah, kalau udah posisi seperti itu, Bapak mau sistem tarik ataupun Bapak sistem dorong, insya Allah kalau udah begini, itu kita akan enak. Ya, jadi udah posisi ditarik, ya, eksekutor datang memastikan seperti ini. Patokannya tadi berapa jari Pak? Dari pangkal telinga? 5 Pak. Kita juga bisa ngecek jakun Pak di depan. Oh, tonjolan jakun ini. Nah, posisinya kita paskan seperti ini. Usahakan ini tuh kuat. Ini juga tetap, jangan sampai gini Pak.
setengah doang, tapi dari bawah masuk. Ya, full masuk. Agak sedikit diangkat supaya apa? Ada gesekan di bawah, angkat. Awalan supaya ngebuka. Ya, udah set kebuka sedikit karena pangkal di bilahnya tajam, set kebuka. Baru ya, sambil ngedorong ini ke depanin, ini ke belakang. Ya. Jadi poin pentingnya itu kerjasama lambir, kuncian kepala dengan eksekutor itu harus bagus. Ya, karena kalau ketika ini kendor, ya kita ibaratkan tali ini Pak, kendor akan diiris susah. Tapi kalau benar-benar tarik ini, tes, ya. Jadi harus posisinya dia benar-benar regang, ya, seperti itu. Kita jangan lupa tadi Bismillah, Wallahu Akbar. Tadi kan sudah disebutkan. Nah, tadi sebelum ini roboh udah disebutkan dulu Pak. Misalnya eksekutor nih, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka walaka Allahumma taqabbal min. Sebutin. Nah, ini udah roboh, udah siap maju. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal minhum misalnya seperti itu. Ataupun Bismillah Allahu Akbar juga udah cukup. Ya, karena kita udah mengakadkan seperti itu. Ya, usahakan tasmiyah dan takbirnya dikeraskan supaya kita juga ada kekuatan di situ. Tidak ada fitnah. Itu yang pertama. Yang keduanya dari mudhohi yang menyaksikan bagus. Ya, tasmiyahnya terdengar, ya kan, itu akan lebih afdolnya, enak. Ya, kemudian setelah ini selesai, udah dipastikan semuanya, jangan pergi dulu Pak. Koreksi. Ya. Ini posisi hewan udah disembelih. Biasanya kalau terjadi mampet, dia akan bunyi. Itu lebih kenceng Pak, karena dia darahnya nggak kayak kita orang inilah apa yang bindeng gitu ya, pilek gitu kan, dia akan bunyinya beda. Nah, caranya adalah apa? Kita bawa bilah kecil, kita lihat, ya, terus kita ambil sedikit, kita putus, tes. Itu hanya sifatnya koreksi, bukan menyembelih ulang, ya. Ataupun kita sumbatannya kita buka, tusuk, ces, dia akan mancur lagi darahnya. Ya. Terus satu lagi Pak, yang kejadian sering itu ada yang pengen semangat ikut bantu Pak. Ternyata menyulitkan eksekutor dalam mengecek hasil sembelihan. Memori daun pisang Pak. Ya, memori daun pisang itu banyak karena mereka ingin ikut serta dalam proses ibadah kurban. Itu baik Pak, tapi buat kita kalau kita mau ngecek hasil sembelihan bagus atau enggak, ini ketutup daun pisang, itu akan menghalangi, ya. Jadi tegur saja, mohon maaf Pak, biar gampang. Ataupun tanpa daun pisang, satu orang bertugas dari depannya Pak. Ya, ketika kita sembelih dari depannya kelihatan kan, kalau udah muncul darah 2 berarti udah bagus, cukup. Tapi kalau belum, Pak, kurang bawah. Misalnya udah sekali set, bawahnya kurang terpotong, sempurnakan, ces. Jauh tapi apa ya? Ya. Jangan deket banget. Ya, jadi ketika Allahu Akbar ya sudah selesai gini, bawahnya belum terpotong. Nah, diulangi ke bawahnya. Nah, kalau udah yang di depannya oke, baru kita tinggalkan. Ya, jangan sampai udah aman lah, udah balik badan aja gitu. Tanggung jawabnya tidak cukup sampai di situ gitu. Ya. Jadi ya, dari apa namanya rukunnya sudah golok bagus, eksekutornya punya kemampuan, sapinya sudah bagus, ditangani dengan baik, kemudian apa namanya ya, semuanya kemudian udah bagus, tinggal dicek status kematian. Dibiarkan tadi kalau disaksikan ya, untuk hewan kambing itu berapa menit kira-kira? Nggak nyampe 5 menit ya, nggak nyampe 5 menit. Insya Allah juga dengan sapi, kalau tidak terjadi pemampatan sumbatan darah 5 atau 7 menit darah sudah habis, tinggal kita cek status kematiannya. Di pupil apa, korneanya udah nggak gerak, kemudian kita tepuk begini, perut kita pompa begini, biasanya udah kaki udah nggak refleks ya. Kalau udah kayak gitu bisa dibuka untuk kakinya supaya dia, biasanya kan ada hentakan terakhir gitu ya, supaya dia lebih memompa darahnya lebih bagus. Ya, gitu kurang lebihnya untuk praktek ya, sudah mewakili lah. Cuman ini masih belum selesai untuk di manajemen kurban.
Setelah status kematian ditentukan selesai, setelah dikuliti, tugas daripada DKM adalah mendistribusikan dagingnya, menghitung berapa packingannya, kemudian akan membaginya kemana ya. Pasti data dari DKM sudah punya biasanya. Berapa sih yang mau kita bagi? Berapa sih jatah untuk mudhohi? Berapa sih ya? Nah, untuk pembagian yang disunahkan itu 1/3 dari hasil dagingnya mudhohi, 1/3 untuk hadiah kerabat mudhohi ataupun orang-orang kaya. Kemudian yang 1/3 adalah bagian untuk fakir miskin, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, ini mah pengecekan sebelum disembelih sebenarnya ya. Ya, tadi udah dijelaskan dari kandang ini lincah, aktif, tidak buta ya, tidak oblak, mata bening, hidung lembab, gigi pulak tadi udah dari awal. Kemudian buah jakar ini sebenarnya ada sedikit perbedaan hilaf antara yang 1 apa 2 komplit ya, usahakan yang bagus buah jakarnya 2 gitu ya. Walaupun ada terjadi perbedaan pendapat boleh atau enggaknya, yang mohon maaf dari lahir memang kalau dibilang tuh buah jakarnya ada kelainan. Nah, nanti usahakan bapak-bapak setelah jeroan diambil, jeroan merah dipisahkan, jeroan hijau dipisahkan, cek kondisi hati sapinya. Kalau ada kondisi penyakit cacing, biasanya di hatinya itu nggak mulus Pak. Biasanya kan mulus kayak puding gitu ya, mulus. Biasanya ada lubang-lubangnya. Ataupun kalau dibelah, dia akan gerak pita kayak gitu, gerak. Nah, ada kondisi demikian, boleh dikonsumsi apa tidak? Ya, sebenarnya kalau dari dokter hewan sendiri, Dokter Supratikno, silahkan kalau Anda tega, maksudnya nggak jijian gitu, asal dimasak dengan baik, panas segala macam. Tapi kalau misalnya enggak, kita nggak ambil resiko, misalnya nggak mau, potong saja bagian yang ada cacingnya, yang bagus kita ambil, kita kubur gitu. Ya, seperti itu. Kalau untuk masalah cacing hati. Tapi jangan dipikir, wah ini cacing hatinya ada, dagingnya terkontaminasi cacing hati. Enggak ya, daging tetap bagus, boleh dikonsumsi ya. Terus tambahan satu lagi, biasanya di daerah lambungnya, di daerah anduknya itu ya, dalam babatnya itu juga suka kadang ada ya. Kalau dibersihkan itu suka ada kotoran-kotoran cacing-cacing juga. Ya, maka akan terjadi pembekuan otak yang tidak bisa memerintah kepada jantung ya. Yang di sininya ini terputus ini. Ya, ini yang di sini yang di bagian belakang kepala ini jangan sampai dipenggal. Kalau dipenggal ini tidak akan bisa memerintah jantung untuk memompa darah. Nah, ini kondisi kalau peregangan leher tidak maksimal. Terlihat kuncinya di kepala ini nih Pak. Ini kurang dengak ya Pak ya. Ya masih gini, kurang ditarik. Maka nanti ketika mengoperasikan golok itu dia akan seperti kurang tajam. Padahal insya Allah goloknya sudah cukup tajam. Nah, udah siap semua, udah roboh. Nah, ini juga posisi kaki ini Pak, kalau bisa lebih tarik lagi, disatuin dengan kaki ini supaya ini juga ikut ketarik. Nah, dia memastikan manuver golok aman nggak, baru dibuka dari sarungnya. Nah, ini Bapak ini harusnya mengkondisikan ini ditarik Pak. Ini kan enggak, dia megang gitu doang. Nah, jadi lama Pak tuh. Si kulit itu akan ikut goyang dia, kurang maksimal. Nah, kurang kan, yang bagian yang depannya kurang dikit lagi. Nah, ini yang kurang peregangan Pak. Ya, jadinya bisa sayatannya bisa banyak jadinya. Baik. Nah, ini kalau domba bisa, tadi udah sangat bagus dari Pak Wahyu, sudah dengan tatakan stainless, penampungan darahnya. Nah, ini harusnya udah dibacakan untuk siapa mudhohi-mudhohinya, beliau tinggal. Nah, ini yang contoh ketika peregangannya bagus, tarik lambirnya bagus, maka bisa dilakukan sekali tarik.
Alhamdulillah. Oke, mungkin jamaah kayak udah nggak sabar dari Pak Haji Tois tadi. Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nggak ada. Ustaz, izin bertanya, di dalam teknik menyayat proses penyembelihan itu apakah ada teknik yang kita nunggu nafas habis dulu atau enggak? Karena beberapa kita kejadian di masyarakat itu kan kalau pas terutama daging kambing ya, itu kok ada yang oh ini bau perengus nih. Terus Sangat bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan kami bisa sedikit menjabarkan ya. Kalaupun enggak kurang puas, nanti kita akan berusaha mencari sumber-sumber yang kira-kira memang ilmiah ya. Pertama, bismillah. Untuk pertanyaannya, ketika penyembelihan apakah sayatan itu harus dibarengkan dengan kondisi sapi atau hewan kurban itu buang napas ya Pak ya? ya, Pas napas keluar. Nah, itu salah satu teknik yang dipraktekkan oleh teman-teman Juleha juga, walaupun bukan dari kami. Tapi yang jelas kita bertanya kepada dokter hewan juga, teknik seperti itu tidak ada dasar ilmiahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sapi roboh itu napasnya itu dia tidak akan beraturan Pak. Ketika kita menunggu sapi itu benar-benar napasnya enak, kita mendeteksinya bingung Pak. Ya, itu yang keduanya. Terus berikutnya, sapi kalau kita mau tenangkan, karena apa? Kita disuruh menenangkan dan menyenangkan hewannya, makanya disuruh sambil diusap dulu ya kan biar tenang. Nah, itu memang akan mempengaruhi ketika sapi dia kondisinya tenang, maka akan mempengaruhi daging. Biasanya dagingnya akan bagus. Terus aliran darahnya bagus. Nah, itu untuk sapi ya Pak ya. Nah, ini tidak ada. Kalau kita mah ya udah, untuk ke pasien seperti itu sulit Pak ya. Nanti mungkin ada tambahan yang lain atau dari teman-teman yang lain, tapi setahu kami, saya sendiri itu tidak ada teknik seperti itu karena akan menyulitkan, sangat menyulitkan. Padahal kita dianjurkan sesegera mungkin mengeksekusi. Sedangkan sapi ketika seperti itu pasti napasnya pasti akan tidak beraturan. Nah, yang berikutnya adalah bau domba, bau kambing. Nah, kalau secara khasnya memang domba dan kambing itu bau. Tapi kalau berlebihan, nah ini yang perlu dilihat lagi kenapa. Penyebab bau itu apa? Kalau dari dokter hewan, dari dokter Supratikno itu yang pertama penyebab bau itu dari kuku. Kuku Pak. Yang kedua adalah dari tanduknya. Dia ada semacam aroma hormon yang memang di tanduknya sama kukunya yang bikin bau. Kenapa kuku itu bau? Pertama, kaki depan itu selalu dikencingin sama domba jantan. Lihat Pak, kalau domba kencing Pak, arahnya ke depan pasti akan terkena kuku kaki depan. Ya, terus tanduk memang itu ada. Kemudian ketika pengulitan sudah disembelih mati, hewan akan digantung Pak. Kepala di bawah. Pertama yang harus Bapak lakukan adalah memotong kepala terlebih dahulu. Lepas, pisahkan, jangan campurkan dengan daging. Kedua, kaki depan potong terlebih dahulu. Iya, jazakumullah khairan teman-teman dari Juleha atas ilmunya yang sampai kepada kita. Satu aja Ustaz Aziz, mengenai posisi sapi ketika sudah jatuh. Itu kepalanya kalau tetap diikat di patoknya itu ihsan nggak ya? Atau lebih baik dilepas saja gitu? Itu aja saya. Jazakumullah khairan. Handling awalnya kan diikat ya Ustaz ya, kepala diikat. Nah, itu kalau kita dirobohkan kok tidak dicopot, maka dia akan tertahan ya hidung gitu ya. Itu memang ketika dia robohkan, leher kan tidak terlalu panjang mungkin, makanya disesuaikan nanti ikatannya, jangan terlalu tinggi. Kalau misalnya terlalu tinggi ya, ketika roboh begini dia nggak nyampe, lehernya akan tertarik begini. Nah, ini insya Allah secara ini pasti nggak akan ihsan. Maka lebih bagus ketika kaki kiri depan kunciannya itu sudah terikat. Insya Allah kalau kepala dilepas itu mau dia roboh gimana, insya Allah akan ihsan. Kepalanya udah dilepas gitu, nggak ada sangkutan lagi. Jadi ya itu, kalau mau melepas ikatan kepala adalah kaki sudah terikat, karena itu adalah backupnya di situ. Dan kemungkinan kalau dia mundur pun keseimbangannya akan hilang.
Karena sebenarnya kaki sapi, kaki kuda yang berfungsi adalah belakang. Yang bertenaga adalah belakang. Ketika di depannya diikat begini, kaki belakang pun ketika udah ikat juga, apalagi kayak tadi kaki kiri belakang pun diikat, dia akan roboh sebenarnya. Ditambah tadi ada pengepesan di perutnya. Sebenarnya tanpa ditarik pun misalnya dikencengin begini pelan-pelan, dia akan kehilangan ini. Napasnya akan dia melempis lemes dia. Jadi akan lebih bagus kepala dicopot, maka dia akan tidurnya akan lebih enak gitu. Sambil dikendalikan sama satu orang biar nggak terlalu gubrak. Mudah-mudahan seperti itu Ustaz. Kalau nanti dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kambing ya, ini kambing. Nah, kambing. Ya. Kita ada beberapa tips, biasanya cuman langsung pakai di tanah. Ada yang pakai ban, ya, atau dengan yang seperti ini, ya. Kalau buat usaha emang bagusnya seperti ini, ya. Kita yang biasa dilakukan pada umumnya saja, biasanya kita letakkan di tanah, ya. Caranya adalah gini, Pak. Ya. Apa dia? Ya. Kelihatan di meja. Apa? Ini geser aja dulu. Kita pakai yang normalnya dulu aja, yang nilainya, karena ini kan pesertanya juga belum. Ini. Nah, kita ambil, Pak. Ini kaki dalamnya, Pak. Pegang seperti ini. Ya, ini udah kunci, Pak. Lihat tuh. Kaki belakang. Ya, kaki belakang ya. Nah, mohon maaf, tasnya ini. Ya. Nah, ini juga sudah kunci nih. Kunci badan kita nih. Nah, masuk ke dalam juga. Nih, kaki yang dalam ya. Kita tinggal gini, Pak, angkat dikit. Nah. Oke. Seperti ini, Pak. Ya. Dan sebenarnya tetap ya pada dasarnya ya paling aman itu adalah tetap kaki diikat sebenarnya. Ya. Dan kalau biar diikat, dipraktekin dikit. Oh, boleh, aja. Pak, diikat, Pak. Udah kan praktek itunya. Kalian nanti langsung naik ke atas. Nah, diikat. Jadi tetap ada tim Julia mana? Di bawahnya. Banyak YouTuber dadakan. Ya. Oke. Oke, cukup sudah. Nah, kita udah, nih Pak. Tutup seperti ini. Ya. Tadi sudah dikasih tahu hitungannya sama Kang Aziz. Untuk apa titik sembelihnya? Ya belum sampai. Sapi berapa jari? Belum. Oh, belum. Belum sampai. Belum sampai ya? Iya, cuman Oke ya. sekilas doang. Sekalian aja ya. Untuk sapi itu hitungannya rumusnya adalah 5 jari dari pangkal telinga. Ya, kalau sapi ini pangkal telinga, ini 5 jari di sini. Ya. Berarti ini di sini. Tapi kalau domba 3 jari. Ya. Untuk ke titik sembelih yang ideal, apa? Iya, sama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini ya. Sebenarnya kalau udah diikat santai aja Pak sebenarnya. Ada domba juga yang misalkan kita yakin dengan ketajamannya, kalau udah diginiin sebenarnya tenang. Ini dibuka tenang ya. Kalau dombanya nggak stres duluan ya. Ini sebenarnya ditutup, ini dibiarin domba tenang. Atau ini apa? Kambing. Cuman karena tadi lihatnya agresif banget, ya kan? Nah, kita cuma ini. Nah, tetap 3 ya, seperti ini. Terus ini Pak, lihat. Ini kita jaga, ini dangakan. Nah, kita putar dikit ya. Ya, putar dikit untuk buat sini ancang-ancang manuver ya. Baru kita ambil pisau ya. Ini Pak, kenapa disunahkan? Kenapa kaki ini membuat tenang hewan ya, di punggung. Ya, jadi di sini ada bagian saraf yang ketika memang disentuh itu membuat tenang. Ya, sama kayak Bapak disentuh sama istrinya kan tenang. Apalagi yang nyentuh 2, 3 gitu kan. Idealnya di mana-mana ya. Tapi kalau sudah ada seperti ini, ya udah kita tinggal tadi di ini diangkat berarti. Ya, cuman tadi yang penting udah rubuh diangkat. Nah. Berarti ada pada sana ya? Iya. Nah, ini udah diangkat nih. Nah. Anteng banget.
Anteng. Habis makan. Itu tipis. Air pisau. Tahu kejak. Tahu darah. Gak kelihatan ya di video ya. Awas, seragam. Nah ini Pak ya. Jadi tadi yang dimaksud wajad ya, 2 saluran darah itu wajdain itu yang ini Pak, yang muncrat ini. Yang darah keluar. Ya, darah ya keluar. Kalau kerongkongan sama makan pasti di depannya nih. Ya di sini nih. Nah ini nih. Ya kalau udah disembelih begini jangan disentuh langsung Pak ya, karena dia bisa perih. Ya jadi ini nih kerongkongannya, ini makannya, terus kemudian ini 2 saluran darah ini. Ini harus terpotong dengan sempurna. Insya Allah beberapa menit saja, kalau sudah darahnya habis, dia akan mati dengan izin Allah. Ya. Ada 2 saluran darah terpotong semua. Itu tadi fungsinya bilah harus tajam, yaitu biar langsung satu sayat misalkan itu kan, jadi tidak menyisa seperti itu. Oke. Kemudian ini nanti akan kita cek status kematiannya ya. Yang tadi tulis disinggung ketika dicek matanya, kemudian nanti ada gerak di perutnya, sudah ditekan begini kakinya udah diam ya, darah sudah habis, itu status kematiannya bisa ditentukan. Masih ada gerakan kan? Ya, itu masih gerak ya. Biasanya kalau sapi ditepuk ini biasanya masih gerak ya. Ada refleks. Refleksnya masih ada. Dokumentasi. Enggak, nih yang siap satu lagi Kang Sekum yang nanya. Ini yang berani. Dia berdiri dong. Bojone telepon. Yang berani berdiri Pak. Ini mudah kok. Pertanyaannya mudah, Insya Allah. Ya, kalau memang Allah mudahkan bagi Anda. Oke, silakan berdiri Pak. Perihal masalah upah gagal. Ya. Larangan upah gagal itu salah satunya adalah mengambil dari bagian hewan kurban. Betul Pak? Betul. Ya. Hukum seorang gagal pulang bawa kepala dengan kaki boleh atau tidak? Nggak boleh apabila itu nggak boleh selama itu tidak ada kesepakatan dari pihak DKM. Seumpama dari pihak jagal sudah dikasih taruhlah upah itulah ya dari penyembelihan, tapi ketika si pihak DKM, saya ulangi Pak ya, sebelum panjang lebar ya, hukum penyembelih pulang bawa kepala dan kaki Pak nggak boleh. Awas kau. Dua kali ya. Jadi pertanyaan ini menjebak ya Pak ya. Jadi hukum penyembelihnya Juleha pulang ke rumah bawa kaki dan kepala itu wajib Pak. Oh iya. Kalau tidak bawa kepala dan kaki nggak bisa. Kepala dan kaki bapak itu kemana? Nggak boleh. Kalau kepalanya orang mah ya nggak boleh. Yang wajib. Nah tadi kan pertanyaan ke arah sini. Lihat kepala orang. Ayo yang justru pertanyaannya. Biasa kalau saya di tempat lain itu biasanya kalau ngasih pertanyaan ada pancingan dulu. Kena prank saya berarti nih. Ya, oke Pak, ini Indonesia. Ya. Ya. Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Oke. Mohon maaf, saya mau tanya dulu. Ini kan amanah ya, amanah dari sponsor lah gitu kan, yang ngasih. Jadi kalau bisa besok benar-benar dipakai Pak. Insya Allah. Ya. Ya. Tugasnya biasanya ngapain Pak? Kalau di tim Pak?
Kebetulan besok saya suruh baca doa. Ayam aja. Masya Allah. Ya Masya Allah. Ya nggak apa-apa Pak. Ya minimal setelah selesai baca doa ya. Ya itu mah ringan lah. Nah ditambah ini tugasnya nanti mungkin bisa nyembelih lah 1 atau 2 domba ya. Ayam boleh ayam. Oh boleh Pak. Tafadhol. Yang penting jadi manfaat. Oke siap. Ya kalau misalkan nggak sempat buat nyembelih yang lain, buat ngiris bawang ke istrinya juga boleh. Siap. Ya. Oh, gitu. Ngiris bawang buat istrinya gitu. Oke, cukup. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini tanggal 2 Juni 2024 kebetulan kita dari DKM Masjid Al-Kausar. Jadi alasan kenapa kita mengadakan daurah ini yaitu tujuannya yaitu pertama ada permintaan dari jamaah, mereka pingin memperkuat lagi keilmuan tentang penyembelihan, karena penyembelihan ini dari tahun ke tahun itu jamaah yang suka memotongnya. Jadi jamaah ingin memperkuat lagi tentang keilmuan tentang penyembelihan bersama Juleha Karawang. Dan saya pun mengharapkan ya setiap TKM masjid yang ada di Gringgarden ini mereka harusnya ikut melaksanakan juga ya kegiatan-kegiatan ini, karena jamaah-jamaah itu pasti perlu keilmuan tentang penyembelihan. Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan adanya pelatihan dengan tim Zuleka sembelihan yang syar'i dari DPD Karawang, kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang selama ini belum pernah kita dapatkan. Kesan-kesan saya mengikuti daurah akbar oleh DPD Juleha Karawang, tentunya ilmu saya menjadi bertambah karena ada pengalaman ataupun ilmu yang saya dapat dari sini. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya di Idul Adha nanti. Yang alhamdulillah bisa ikut daurah sembelih kurban ini, Ana jadi lebih tahu secara detail ya bagaimana teknik menyembelih kurban sesuai syar'i, sesuai tuntunan, sehingga kita saat berkurban, saat menyembelih lebih yakin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, di Masjid Al-Kausar telah diadakan daurah penyembelihan sesuai syar'i yang diadakan oleh teman-teman dari tim Juleha DPD Karawang, dan kami sebagai pengurus DKM Al-Kausar berharap dengan selesainya diadakannya daurah pelatihan menyembelih sesuai sunnah Rasulullah dan sesuai syariat ini, masyarakat semakin paham bagaimana tata cara menyembelih yang sesuai syariat. Tadi juga telah didapati ilmu bagaimana cara merobohkan hewan kurban tersebut tanpa menyakitinya. Begitu juga hendaknya alat-alat, bahan-bahan yang disediakan untuk beribadah kurban ini betul-betul dimaksimalkan, dan ini semua tentu sangat bermanfaat, dan kami berharap ke depannya semakin banyak di antara masyarakat yang mereka bisa mengamalkan tata cara penyembelihan sesuai syariat ini, sesuai petunjuk Rasulullah, dan mereka menjadikan sembelihannya itu dagingnya halal untuk dimakan. Karena orang yang menyembelih dialah yang paling terpenting, dan dialah faktor penentu apakah daging sembelihan itu halal atau tidak. Kalau dia menyembelihnya sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu menjadi halal dagingnya. Tapi kalau ternyata dia keluar dari tuntunan syariat, itu menjadikan dagingnya tidak halal dimakan. Syukron, jazakumullah khairan teman-teman dari Juleha, juru sembelih halal yang telah memberikan ilmunya kepada masyarakat.
Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah wallahu akbar.